Tapi Pak Adi ini adalah seorang alumni tadinya dari Ikatek Surabaya. Jadi DNA-nya DNA tekstil ini. Kemudian ditambah dengan kuliah sana, kuliah sini, ekonomi apa segala macam, jadi sudah campur baur. Tapi bagaimanapun dia mempunyai kemampuan yang sangat baik, yaitu yang terkait dengan tekstil tradisional. Kalau berbicara batik, saya tidak melihat ada orang lain yang mempunyai kualifikasi seperti Pak Adi. Dia penulis sekian banyak buku tentang batik dengan referensi dari zaman Belanda, zaman Jepang, dan zaman-zaman yang lain, bahkan zaman kerajaan dulu. Ada berapa banyak bukunya saya tidak hafal karena banyak sekali. Dan kemudian selain batik dia juga tenun ikat dan segala macam, dan belakangan ini beliau adalah dosen di beberapa perguruan tinggi dan juga memberikan pelatihan-pelatihan bagi UMKM di Jawa Timur, baik batik dan lain-lain. Dan juga kemudian Pak Adi ini menguasai dengan baik perusahaan-perusahaan kecil dalam lingkup UMKM di Jawa Timur, sehingga banyak pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada UMKM itu. Dan mengenai UMKM ini, saya melihat dari pengalaman saya sejak tahun 80-an berkecimpung di industri tekstil, saya lihat bahwa para pengusaha UMKM ini adalah pasukan yang mempunyai daya juang yang luar biasa dan mempunyai daya tahan banting yang kuat sekali. Banyak kesulitan yang mereka hadapi, tapi itu tidak ada masalah, mereka tetap jalan seperti bulldozer. Dan kedua, kalau kita melihat UMKM ini dari sisi produknya, maka kita akan lihat bahwa batik, kemudian tenun ikat, kemudian itu ulos, kemudian uis dari Batak, kemudian uis dari Karo, kemudian ada yang dari Minang dan segala macamnya, itu adalah produk budaya. Tidak akan mungkin produk-produk itu hilang dari persada Nusantara ini. Jadi dari sisi pengusaha sedemikian rupa, orang yang kuat, kemudian bahwa dari sisi produknya tidak akan mungkin hilang selama masih Indonesia namanya. Seperti batik sudah menjadi produk kekayaan budaya yang diakui oleh UNESCO dunia. Nah, tinggal selama ini saya melihat bahwa mereka-mereka yang dalam kelompok UMKM ini tidak mendapatkan pembinaan yang sedemikian rupa. Ada kelemahan mereka. Kelemahan mereka dalam hal katakan mungkin akses ke perbankan atau lembaga keuangan. Kemudian tidak dibina dari segi keterampilan teknisnya. Kemudian mereka tidak dibina untuk bisa mendapatkan akses pasar yang baik. Nah, kalau saja stakeholder yang lain daripada tekstil ini melakukan pembinaan dengan baik, kita akan melihat adanya satu kelompok penggerak ekonomi yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang nanti akan mewarnai kita punya perekonomian dari sisi tekstil dan produk tekstil. Nah, Pak Adi akan menyampaikan bagaimana ini para pengusaha UMKM ini, bagaimana produk-produk mereka, dan apa yang akan menjadi peluang bagi mereka ini, dan apa yang diperlukan mereka dalam hal pembinaan, sehingga ujungnya nanti kita mengharapkan adanya suatu barisan UMKM yang patut dibanggakan. Pak Adi, silakan Pak Adi, ambil sendiri Pak Adi. Kaki saya agak sedikit sakit. Ya,
waktu Pak Adi, mungkin bikin singkat saja. 15 menit cukup ya? Waduh. Ya, silakan. Singkat padat. Terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Bapak, kalau pada sesi 1 kita telah mendengar pemaparan yang serba serem ya, serba menakutkan, bahkan kata Pak Iksanuddin tadi itu menggambarkan runtuhnya dunia TPT kita. Cobalah saya sedikit menghibur dari sisi pandang yang berbeda, yaitu saya diserai bercerita tentang posisi strategis dari UMKM TPT. Saya akan mempresentasikan pengalaman saya sebagai pengamat dan pembina UMKM dalam lingkup Jawa Timur. Setidaknya ada 4 tahap dalam pembinaan UMKM. Begini ceritanya. Sejak 2007, saya mulai dilibatkan di Sperindak, dalam hari ini adalah Dekranasda Jatim, kemudian Dinas Koperasi, Dinas Sosial Jawa Timur, hingga Bank Indonesia dengan program WUBI, Wirausaha Bank Indonesia, untuk memberikan pelatihan kepada para pemula pelaku UMKM. Pada tahap awal, pemerintah menekankan pentingnya meninggalkan mental sebagai pegawai, lalu mulai berpikir menjadi pengusaha atau wirausaha atau entrepreneur. Ini terkait dengan terjadinya krisis moneter 25 tahun yang lalu yang akhirnya membuat banyak sekali tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tiba-tiba mereka terkena PHK dan tidak mendapatkan pekerjaan yang setara dengan pekerjaan semula. Banyak orang yang memiliki mindset bahwa seorang penjual itu adalah pekerjaan yang memalukan, suatu yang rendah, dan mereka berpikir lebih bergengsi apabila bekerja di kantor. Ketika dilakukan pelatihan memproduksi, sudah dilakukan, tetapi banyak produknya tidak laku. Maka pelatihan pun mulai menekankan prinsip marketing, yaitu bahwa semua yang laku dijual itu bisa dibuat. Tetapi tidak semua yang dibuat bisa dijual. Oleh karenanya, sebelum memproduksi dagangan, awali dengan mempelajari apa yang dibutuhkan pembeli. Mulailah mencari tahu apa yang dibutuhkan pembeli di sekeliling Anda. Memperhatikan kemasan yang menarik, ukuran kemasan agar mudah diterima konsumen. Memikirkan bagaimana teknik bekerja sama dengan pihak lain. Di dalam memasarkan produk, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita juga pikirkan orang yang nantinya akan menjualkan barang Anda, mereka perlu mendapatkan bagian keuntungan. Jadi bagaimana berbagi keuntungan? Setelah tahap cuci otak dari pegawai menjadi pengusaha, dilanjutkan tahap teknik penjualan. Dimulai dengan riset mengenai kebutuhan konsumen, bagaimana menciptakan kebutuhan, yaitu menyadarkan calon konsumen bahwa produk ini loh yang sebenarnya Anda butuhkan. Tahap berikutnya adalah meningkatkan kualitas nilai produksi, sehingga akan melejitkan profit margin. Saat itu, pemerintah mulai memperhatikan apa yang disebut ekonomi kreatif. Di sini mulai ada menteri yang menangani ekonomi kreatif. Dan ternyata ini memiliki dampak bagi UMKM bidang tekstil dan produk tekstil. Mulai di sini,
pelaku UMKM diajak meninggalkan produk dengan kualitas dan nilai yang receh dan membuat produk dengan profit margin tinggi. Saya ajak Anda untuk memahami contoh soal yang terjadi pada dunia perajin batik. Saya akan ceritakan bagaimana perubahan mental para perajin UMKM yang semula bekalnya hanya rajin berproduksi saja, tetapi belum mengenal kiat berproduksi dengan kualitas prima agar mampu mendapatkan margin laba yang tinggi. Bapak Ibu, tahukah Anda kota mana di Indonesia ini yang jumlah produksi batik tulisnya paling tinggi? Nah, kalau jawabnya Pekalongan, Solo, Jogja, jelas salah. Salah. Di sini yang banyak justru batik printing, batik cap. Sedangkan yang benar penghasil batik tulis terbanyak adalah Kabupaten Pamekasan di Madura. Ini adalah riset saya selama 7 tahun yang telah saya tulis pada sebuah jurnal. Super Batik. 1000 perempuan membatik sepanjang 1530 meter. Angka itu menggambarkan tahun 1530 Masehi, saat penobatan Raja Islam pertama di Pamekasan. Terjadi pada tanggal 24 Juni tahun 2009. Ini sebelum UNESCO mengakui batik sebagai Intangible Heritage. Pamekasan sudah dinobatkan oleh MURI sebagai Kabupaten Batik. Menurut data Dinas Perindustrian Kabupaten Pamekasan, tahun 2005 ada 1.130 UMKM dengan tenaga kerja batik 2.432 orang, sedangkan nilai investasinya 58.450.000. Tahun 2009 ada 1.205 UMKM, tenaga kerja batiknya 2.503 orang, nilai investasinya 59.675.000. Dengan kata lain, setiap pembatik menginvestasikan dana 4 jutaan rupiah per bulan untuk membeli kain, malam, dan zat pewarna kimia. Tidak peduli apakah itu modal milik sendiri maupun pinjaman dari juragan. Produksi batik tulis rata-rata per tahun antara 2005 hingga 2009 ada 309.000 lembar dengan taksiran nilai produksi 24 miliar rupiah. Artinya harga jual batik tulis rata-rata setiap lembar hanya 80.000 rupiah saja, dari yang paling murah sampai yang termahal. Pada riset terhadap potensi batik tulis Pamekasan, saya berbelanja batik tulis mentahan yang belum diwarnai dengan range harga antara 40 sampai 70.000 rupiah. Bentuknya seperti ini, batik mentah mix quality. Kain batik mentah tersebut dijadikan sarana workshop mewarnai batik di kampus tempat saya mengajar. Karya mahasiswa laku sekitar 200.000 rupiah per lembar jika dilakukan penjualan di expo-expo di dalam kampus. Sedangkan ketika karya tersebut dijual, dipamerkan di mall, harganya bisa mencapai 300.000 rupiah per lembar. Bagaimana harga pasar batik di Pamekasan? Harga rata-rata di pasar batik Pamekasan yang merupakan pasokan dari seluruh UMKM batik Pamekasan, meliputi kualitas murah, menengah, dan kualitas semi-premium. Kualitas murah harga jualnya antara 60.000 sampai 100.000 rupiah per lembar.
Kualitas sedang antara 150 sampai 400 ribu rupiah per lembar. Semi premium antara 500 ribu sampai 2 jutaan. Sedangkan batik yang tergolong premium penjualannya kepada kolektor atau segmen pengunjung pameran, di mana segmen ini tidak ada batas harganya. Kita fokus ke Dukuh Podek, sebuah desa di Rangperang Daja, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan. Pengamatan selepas tahun 2010. Para pembatik itu rata-rata hafal dengan motif-motif tertentu. Praktis mereka bekerja dengan cepat. Rata-rata per lembar diselesaikan dalam waktu seminggu hingga 10 hari untuk batik dengan harga pasar antara 200.000 sampai 500.000. Dengan demikian, ongkos per hari yang mereka terima masih jauh di bawah UMR saat itu, yaitu pendapatannya sekitar antara 15.000 hingga 20.000 rupiah per hari untuk 2 sampai 3 anggota keluarga yang bekerja serumah. Kehidupan mereka masih jauh dari sejahtera. Hubungan timbal balik yang seolah saling menguntungkan antara perajin batik dan juragan batik. Tetapi hubungan ini akan membuat perajin menjadi ketergantungan dengan para juragan batik ini, sehingga mengarah ke monopoli. Dalam posisi demikian, pihak pengepul yang diistilahkan dengan juragan batik ini akan mampu menikmati hasil yang lebih besar dibanding pembatiknya sendiri. Selama bertahun-tahun dalam tradisi membatik, mereka bisa dikata jauh dari pemberian pelatihan maupun pemberian wawasan, baik dari pihak pemerintah maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Kondisi yang menjadi kendala adalah masyarakat Podek memiliki kepribadian sulit menerima hal baru. Demikian pula saat dilakukan pelatihan maupun diberi hibah, mereka tidak ada yang berani tampil untuk menerima dan bertanggung jawab. Namun sebaliknya, jika mereka sudah menerima orang baru, maka ia akan mempercayai dan mengikuti arahannya. Rusdi adalah seorang juragan batik di antara 15 juragan batik yang berbisnis dengan pembatik Podek. Dia melakukan pendekatan agar para pembatik itu mau membuat batik dengan kualitas premium yang dikerjakan dalam waktu yang lebih panjang, serta detail motif yang jauh lebih rapi. Untuk itu, Rusdi bersedia membayar lebih mahal, serta membayar ongkos lebih dulu guna kehidupan para pembatik. Rusdi adalah foto di sebelah kanan, sedangkan saya yang ada di tengah. Saya dan Rusdi di rumah pembatik Podek. Coba lihat, ini adalah ibu dan anak yang membatik pada sebuah keluarga. Setelah diberi motivasi membuat batikan kualitas yang lebih baik, maka sesuai hukum ekonomi, posisi harga batik Podek mulai terangkat. Mereka tidak lagi membuat batik kualitas standar, melainkan ke semi premium, bahkan premium. Itulah yang membuat peningkatan nilai jual batik dari 200.000 sampai 500.000 menjadi kisaran 1,5 juta hingga 20 juta. Perkembangan ini terlihat dari perekonomian pembatik, di mana terlihat antara mereka mampu membeli sepeda motor secara cash, menyekolahkan anaknya ke pesantren berbayar, hingga terlihat dari gelang emas yang mereka pakai. Itu merupakan peningkatan gengsi yang sungguh membanggakan bagi masyarakat Podek. Tahun 2020, pada saat hebat-hebatnya pandemi COVID, para pembatik Podek kekurangan stok batik untuk dijual. Batik mereka laris sekali, diberi para kolektor yang saya beri tanda petik, karena sebenarnya mereka ini adalah pedagang antara yang menjual ke kolektor tingkat tinggi yang berduit. Sebagaimana kita ketahui di hari-hari normal, para sosialita di Jakarta
yang semula banyak acara mendampingi suami-suami yang pejabat, mendadak stop, tidak boleh keluar dari rumah mereka dalam waktu lebih dari setahun. Praktis duitnya tidak keluar. Saat itulah kolektor batik yang saya maksud mendatangi para sosialita ini. Believe it or not, selembar batik yang dipodek berharga 16 juta, di sini bisa laku 60 juta. Apa yang terjadi kemudian? Setelah COVID mulai mereda, para sosialita ini bisa keluar lagi. Pada tahun 2021, mereka mengunjungi Podek dan memborong karya-karya pembatik yang dianggap murah sekali. Ini untuk dijadikan koleksi mereka. Praktis harga batik Podek menjadi tinggi sejak itu. Diikuti kebanyakan batik dalam kualitas prima, sehingga mendorong tingkat kesejahteraan pelaku UMKM batik. Ini adalah contoh karya-karya yang menggiurkan para sosialita dengan harga boleh dikata tidak terbatas. Kesuksesan para UMKM batik ini tidak hanya terjadi di Podek, tetapi juga di sentra-sentra UMKM batik yang lain. Dari laporan Dinas Perindustrian pada tahun 2022, jumlah pembatik di Kabupaten Pamekasan meningkat dari 2.500-an orang pada tahun 2010 menjadi 6.150-an orang. Kabupaten Pamekasan mengirim UMKM batik ini ke Bali saat diselenggarakannya KTT G7 guna melakukan pameran serta berbagai atraksi menarik lainnya dalam mempromosikan batik Madura. Hingga demikian, batik Madura menjadi go internasional. Saya lanjutkan ke daerah lain. Meningkatnya nilai produk batik di Kabupaten Pasuruan. Daerah Pasuruan telah memiliki tradisi pembatikan sejak lama, sehingga ketika batik kembali diminati konsumen, maka tidak sulit bagi pembatik di sini untuk menghidupkan kembali dunia pembatikan. Bahkan dalam inovasinya saat ini batik diintegrasikan dengan dua keunggulan lain dari Kabupaten Pasuruan, yaitu bordir dan rajut. Penggabungan inilah yang membuat nilai jual produk bordir meningkat sangat pesat. Ini adalah contoh integrasi karya batik, bordir, dan rajutan dalam bentuk tas, di mana di sini semua keunggulan Pasuruan termasuk di dalam produk ini. Mulai batik, kemudian dibordir, dan akhirnya dirajut. Pelatihan batik pewarna alam saat ini sedang digiatkan sebagai ikon produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi, terlebih untuk pasar luar negeri. Salah seorang pembatik Pasuruan, Ibu Sri Khalifah, adalah seorang master trainer dari tim Batik Story, bentukan Kementerian Kebudayaan Korea Selatan, yang merupakan lembaga pelestarian kebudayaan Korea, Malaysia, dan Thailand. Dan ironisnya, Indonesia justru diwakili oleh Ibu Sri Khalifah ini. Dari beliaulah mengalir inden-inden dari Hongik University College of Fine Art di Korea Selatan untuk batik-batik tulis warna alam dengan motif-motif sesuai keinginan mereka. Motif-motif yang dibuat mahasiswa Hongik University untuk dibatikkan para pembatik di Kabupaten Pasuruan untuk dijadikan desain busana pada karya fashion mereka. Keadaan seperti inilah yang memotivasi para pembatik Kabupaten Pasuruan untuk memproduksi bukan saja kain batik, tetapi batik untuk perabotan rumah tangga, item-item dekoratif yang mudah dibeli oleh konsumen tanpa harus berpikir bagaimana mereka harus mengeluarkan ongkos jahit. Ini adalah item lain, salah seorang desainer Indonesia yang bermukim di Hong Kong, Mardiana Ika, yang Instagramnya populer dengan nama Ika Butoni.
setidaknya sejak 2019 menekuni ekoprint sebagai bahan fashionnya, sering menampilkan karya-karyanya di kancah fashion bergengsi dunia. Pada tanggal 1 Maret yang baru lalu, karya-karya ekoprint yang dibalut bordiran benang metalik tampil di Paris Fashion Week. Karya ekoprint Mardiana Ika terlihat di sebelah kiri, dipamerkan di kancah dunia beberapa kali. Dari suksesnya karya-karya ekoprint ini praktis mengangkat ekoprint karya UMKM rekanannya yang tersebar di seluruh Nusantara, sehingga mendapatkan tempat di hati konsumen dunia. Kesimpulannya, ada 4 tahapan dalam mengangkat UMKM TPT. Yang pertama, mengubah mindset dari seorang pegawai menjadi pengusaha. Yang kedua, belajar keterampilan memproduksi. Yang ketiga, menguasai ilmu menjual, meningkatkan kualitas produk dari tingkat standar menuju semi premium hingga premium untuk mencapai profit margin yang lebih tinggi. Yang keempat, dengan bantuan para fashion designer untuk menampilkan karya UMKM TPT ke kancah fashion dunia. Itulah sedikit pengalaman yang menyimpulkan bahwa peranan UMKM TPT sangat strategis dalam mengangkat kesejahteraan para perajin tekstil dan produk tekstil yang tentu saja menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia pertekstilan nasional. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya betul apa yang dikatakan Pak Bung Indra tadi, bahwa saya agak nolak-nolak begitu. Waduh, kok saya harus berbicara tentang dunia tekstil pada saat sekarang ini, karena saya sudah lama di konfederasi begitu kan. Tetapi begitu beliau mengatakan bahwa ya seperti yang beliau sampaikan tadi, dunia kita sekarang lagi seperti ini, ya juga saya merasa seperti itu. Akhirnya saya coba menghubungi federasi tekstil kami untuk mendiskusikan beberapa hal. Memang saya berasal dari fiber. Saya bekerja di fiber itu, static fiber, polyester katakanlah gitu, dari awal, dari muda sampai tua. Jadi sampai pensiun, yang 14 tahun lalu saya pensiun. Kemudian saya tinggal di Tangerang. Saya ingat betul di tahun 80-an, 70-an, 80-an itu dunia industri tekstil sangat booming. Bahkan 80-an itu menjadi primadona. Susah mencari pekerjanya. Orang bekerja ketika itu masuk ke pabrik, hanya tamatan SMP sudah bisa masuk ke pabrik. Karena industri sangat membutuhkan tenaga kerja itu. Tapi mereka dilatih dengan sedemikian rupa dan mampu beradaptasi dengan teknologi yang ada. Beberapa waktu yang lalu, bulan lalu saya pergi berkunjung ke sebuah serikat pekerja yang menghasilkan polyester. Saya tanya, bagaimana kondisi produksi sekarang? Dia mengatakan produksinya bagus, banyak, tapi di gudang. Kenapa di gudang? Saya bilang, karena serapan dari industri tekstilnya turun. Serapan dari garmennya turun. Jadi terus sampai ke hulunya seperti itu. Kemudian saya tanya lagi kepada industri yang lainnya, karena saya DNA saya ini dari serat, jadi saya langsung saja ke sana. Saya tanya lagi di sebuah perusahaan, bagaimana kondisi produksi serat sekarang? Kita 1 bulan stop, karena kita tahu bahwa industri polyester, baik filamen maupun staple fiber itu, mereka itu seperti kalau kendaraan seperti pesawat terbang, kalau landing itu agak lama baru landing dia. Jadi kalau mau stop produksinya itu memakan waktu yang lama, kalau start pun juga akan waktu yang lama. Jadi kalau sebulan dia stop produksi, itu bisa memakan waktu 2 bulan sesungguhnya. Mulai dari persiapan, stop produksi sebenarnya, kemudian ketika dia take off lagi, dia membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan produk yang sama kualitas dengan sebelumnya. Jadi bisa dibayangkan. Kemudian saya pergi lagi ke beberapa tekstil. Saya lihat beberapa pabrik tekstil, saya lihat hanya kosong, sepi, tinggal katakanlah tangki-tangkinya saja, kebangunannya saja.
Semua itu sangat jauh dengan apa yang saya rasakan ketika saya masih bekerja secara langsung pada saat waktu itu. Hal itulah yang didiskusikan saya dengan Pak Bung Indra ketika malam hari didiskusikan itu. Oh ya juga lah, saya harus, kalau begitu saya akan coba menyampaikan apa yang saya sampaikan, dan saya telusuri ke bawah, ke grassroots, sebenarnya apa kondisi kita dan apa yang diharapkan oleh kita ke depannya di industri tekstil ini. Ya, ketika itu kan saya sudah bicara tadi hampir mirip dengan Bang Ihsanuddin Nursi. Industri tekstil kita sebenarnya menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Sampai pada suatu titik tertentu tahun 2020 3,9 juta tenaga kerja yang bekerja di TPT. Tapi sekarang turun menjadi 3,6 juta orang. Saya agak susah. 3,6 juta orang turun. Hitungan saya berarti kan 300 ribu orang sejak 2 tahun itu kehilangan pekerjaan di industri TPT. Tapi 2 hari ini saya membaca di media sosial, sesungguhnya yang telah tidak bekerja lagi di TPT ini ada 1 juta orang. Bisa dicek lagi, ada 2 hari yang lalu, kemudian tadi pagi saya baca lagi seperti itu. Itu data dari AFCV. Berarti industri kita yang booming ketika itu turun drastis, dan yang semula menjadi primadona sekarang kita sudah kehilangan hal-hal seperti itu. Saya hanya bermimpi, ke depan tidak ingin saya melihat, pribadi saya tidak ingin melihat bahwa pabrik-pabrik tekstil dan lain sebagainya itu menjadi tempat kunjungan orang ketika dia sudah berubah menjadi museum. Jadi kita harus bangkit bersama untuk hal ini. Ya. Kemudian kita tahu juga tahun industri TPT menyumbang 6,3 PDB dari sektor non migas. Nah sekarang ini kita sedang mengalami hal-hal semacam, katakanlah saya melihat bahwa pekerja di tekstil dulu begitu banyak, saya tanya kemudian di Purwakarta misalnya, sekarang pekerja tinggal 35 orang. Saya tanya ada industri filamen, kita punya kapasitas 1.200 ton, sekarang tinggal 300 ton. Jadi kalau kita masuk ke dalam sana, kita masuk dalam suatu keheningan karena mesin produksinya hanya sepertiga yang berjalan. Nah ini yang memprihatinkan, sehingga saya sangat tergoda, akhirnya tergoda saya oleh Bang Indra, apa yang harus kita lakukan ke depan. Ya, next, bisa selanjutnya. Ya, pertama, industri tingkat konsumsi per kapita kita sekarang, ini kan dari dulu bukan sekarang, ini kan lebih kecil daripada kalau kita bandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Setengahnya atau bahkan sepertiganya, hanya 4-5 kg per kapita per tahun. Tapi kalau itu kita bisa tingkatkan, maka serapan industri tekstil kita, produk kita akan menjadi lebih besar. Tapi ini agak sulit karena pola hidup, gaya hidup, style kita ini, fashion itu menjadi hal yang terbelakang. Saya sepakat dengan Pak Adi tadi bahwa dengan dunia kreativitas, maka kita berharap penyerapan konsumsi tekstil kita itu menjadi meningkat per kapitanya per tahun. Saya termasuk orang yang cukup bangga dengan pakaian batik Pak Adi, tapi saya pakai batik bukan pakai ya ini sekarang ini kan. Saya 2 tahun yang lalu saya bicara di ILO di Geneva, saya juga menggunakan pakaian batik. Tahun 2023 tahun lalu saya berbicara di G20 di Patna, India. Kita pakai batik, beberapa orang berseragam batik, itu menjadi menarik perhatian orang. Ketika saya ada rapat lagi di tempat lain, mereka lihat, oh dari Indonesia ya. Jadi batik ini menurut saya harus kita populerkan terus. Saya mendukung apa yang disampaikan Pak Adi tadi. Nah, lalu sekarang pilihan terhadap produk impor kondisi kita sangat leluasa, harga murah. Ini yang akan kita jadikan bahan perbincangan ada kesimpulan nanti yang akan saya sampaikan. Pilihan modelnya saya kira menggiurkan pasar anak-anak muda dan lain sebagainya. Harganya sangat bisa bersaing sehingga mengganggu pasar domestik. Kemudian ada penurunan permintaan global karena faktor ekonomi. Saya kira ada perang Ukraina dan Rusia juga akan sama-sama lah kita rasakan. Mungkin tadi Pak Ihsanuddin lebih tajam lagi menyampaikan hal tersebut. Dan seterusnya kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada industri tekstil dalam negeri. Saya kira ini beberapa hal menjadi masalah kita dari sisi konsumsi. Selanjutnya, lalu dari sisi produksi, dari sisi internal pabrik-pabrik secara mikro, saya kira mesin dan bahan baku sebagian besar datangkan dari luar negeri. Ini menjadi costly. Lalu kapasitas dan efisien produksi masih tergolong rendah. Walaupun sekarang banyak produksi mengalami penurunan, tetapi ini sebenarnya efisiensi kita masih termasuk tergolong rendah. Biaya produksi kita belum kompetitif. Kenapa? Karena dunia luar bisa memberikan harga lebih murah ketimbang kita.
Serbuan produk impor yang membanjiri pasar dengan harga yang murah. Sebaliknya ekspor tekstil kita tahun 2023 mengalami penurunan lebih kurang 17% dibanding tahun sebelumnya. Tadi mungkin dari Bapak Api dan lain sebagainya bisa mengkoreksi hal tersebut. Tapi itu yang saya dapatkan dari beberapa referensi. Ya. Oke. Dampak yang akan timbul, pertama, perusahaan terancam mengurangi produksi bahan bahkan tutup bila tidak ada jawaban. Pendapatan negara akan mengalami imbasnya, pekerja terhambat mendapat kesejahteraan bahkan terancam PHK. Pengurangan jam kerja, hari kerja, penghapusan lembur, dirumahkan sebagian dan seluruhnya, pekerja kontrak di stop pekerjaannya, pengurangan atau penghapusan kesejahteraan pekerja, konflik hubungan industrial, dan PHK massal. Ini akibat-akibat yang kalau kita tidak pertahankan industri tekstil kita. Kemudian penurunan lapangan kerja tadi sudah disebutkan 3,6 juta dari 3,9 menjadi 3,6 juta yang sumbang 6% lebih PDB dari sektor non migas. Ini sebenarnya akan hilang kalau akan dari penurunan penyerapan tenaga kerja dan akan turun PDB dari sektor non migas. Ya. Rekomendasi kami saya diskusikan di lapangan bagaimana, karena kita lihat sudah berapa banyak pabrik tekstil tutup, pengurangan karyawan, kemudian turun produksi, yang itu kami rasakan sekarang ini dibandingkan dengan saya pada masa-masa saya dengan Pak Indra ketika itu sangat berbeda jauh. Kita dorong untuk penggunaan bahan lokal. Sebisa-bisanya kita, pabrik-pabrik kita itu menggunakan produk-produk lokal kita untuk sebagai bahan baku. Pemerintah melakukan bantuan restrukturisasi mesin. Saya tahu beberapa tahun yang lalu ketika saya masih aktif di tempat kerja ada hibah dari pemerintah untuk merestorasi mesin, untuk menyesuaikan kemampuan mesin dengan tuntutan pasar saat ini. Dan itu harus menjadi bahan kita kepada pemerintah bahwa hal itu perlu kita kerjakan secara bersama-sama. Perlindungan terhadap industri dalam negeri dengan cara mempercepat impor sepanjang ini tidak dilakukan sulit untuk kita bangkit lagi. Jadi memperketat impor itu kita sesuai dengan aturan, karena kita juga terkait dengan perjanjian-perjanjian internasional. Tapi itu penting karena sekarang saya melihat bahwa impor itu sangat gampang dilakukan di dunia tekstil ini. Pemberian insentif pajak. Jadi kepada perusahaan-perusahaan yang telah menggunakan katakanlah bahan-bahan di dalam negeri dan lain sebagainya dengan persentase tertentu diberikan keringanan pajak. Pemerintah mendorong dan membangun peluang kreativitas dunia fashion. Tadi saya bicara ngobrol dengan Bang Indra tentang Indotech, misalnya mendorong tentang bagaimana fashion itu menjadi katakanlah tren hidup bagi masyarakat Indonesia, maka dunia kreativitas dan hal tersebut memang harus didorong. Dan itu tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan ruang dan dorongan seperti itu. Meningkatkan produktivitas dan stabilitas kerja, pengusaha dan serikat pekerja, buruh harus mengoptimalkan bipartit dalam penyelesaian perselisihan. Komitmen bersama pekerja dan buruh, pengusaha untuk mempertahankan perusahaan, pengusaha dan serikat pekerja secara bersama melakukan audiensi dengan stakeholder. Ini yang ingin saya garis bawahi, Pak. Biasanya kami ini berhadapan di hilir. Kami sering berkontak itu dengan Kementerian Tenaga Kerja karena ada masalah-masalah yang sudah terjadi, bukan di hulunya. Sekarang saya dibawa ke dalam ruang oleh Bang Indra untuk bicara di hulunya. Jarang kami berbicara dengan Kementerian Perindustrian. Hampir tidak pernah berbicara dengan Kementerian Perdagangan. Hanya kami berbicara dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini, maka dunia tekstil kita harus selamatkan dengan cara bagaimana kita bekerja bersama-sama untuk mendesak pemerintah agar industri tekstil bangkit kembali. Jadi secara bersama-sama pekerja melalui serikat pekerjanya, pengusaha dan lain sebagainya untuk berpikir secara bersama-sama. Katakan audiensi dengan pemerintah, audiensi dengan DPR. Kita harus selamatkan industri tekstil ke depan supaya dia bangkit lagi sebagaimana di era tahun 60-90 sebelumnya. Pengusaha dan serikat pekerja harus punya komitmen untuk tidak mengambil langkah PHK massal dan rangka penyelamatan industri. Ini selalu serikat pekerja kami selalu bicara seperti itu. Untuk jangan PHK, tidak boleh PHK, jangan pengurangan tenaga kerja dan sebagainya. Dan itu harus menjadi komitmen kami untuk mencegah hal-hal tersebut. Tentu untuk mencegah hal ini, industri tekstil harus bangkit kembali dengan cara kita bersama-sama menghadapi masa depan yang katakanlah agak suram sekarang ini di dunia tekstil. Yuk lanjut, penutup.
Sama, hampir menduplikasi apa yang saya sampaikan tadi. Penting bagi semua stakeholder untuk saling bekerja sama, baik pengusaha, pekerja, pemerintah, guna mengembalikan kejayaan industri tekstil menjadi salah satu primadona sebagaimana era-era sebelumnya. Pemerintah diharapkan menerbitkan regulasi yang berpihak kepada industri di dalam negeri. Industri tekstil lahir kembali, impian kita. Lahir kembali, jaya kembali, hubungan kemitraan antar pekerja pengusaha harmonis dalam bingkai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Saya kira ini intinya, bahwa pemerintah, terutama teman-teman di pabrik, di industri tekstil ini, yuk kita kerja bersama-sama, kita berpikir secara bersama-sama bagaimana menyelamatkan industri TPT ke depannya, sehingga industri TPT akan menjadi salah satu penyerap tenaga kerja yang besar sebagaimana sebelumnya. Saya kira itu saja ringkasan dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katek UPN. Kemudian tentu saja juga terbatas karena kita harusnya sudah habis waktu kita dan sudah ditunggu oleh penumpang lain yang harus memasuki ruangan ini, karena mereka akan memasuki jam 15. Tapi saya minta kepada Mbak Arum, minta sedikit diberi waktu, paling lama kita akan gunakan waktu 15 menit lagi dengan mencuri waktu dari peserta seminar ini penyelenggara seminar berikutnya, yaitu dari ST3. Jadi kita sampai pada acara berikutnya, Pak Najib, dengan waktu yang sangat singkat, mungkin 5 menit you sampaikan apa yang menjadi pemikiran daripada teman-teman di UII Yogyakarta. Pak Najib adalah ketua daripada IKA UII Yogyakarta. Silakan Pak Najib. Nanti kalau ada tanya jawab. Ya, Pak Najib 5-7 menit, sesingkat-singkatnya, sepadat-padatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati semua undangan yang hadir di ruangan ini. Saya mewakili rekan-rekan alumni Tekstil Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pada kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan beberapa poin yang mudah-mudahan itu sebagai bentuk komitmen kami dari ahli-ahli tekstil yang ada di Indonesia. Kami mencetak lulusan SMK Tekstil seluruh Indonesia 1 tahun itu kurang lebih 320 siswa. Kemudian yang Universitas UII sedikit, ITT tidak terlalu banyak juga, Unbar juga tidak terlalu banyak juga. Artinya kedepannya ahli-ahli tekstil itu semakin berkurang. Itu yang pertama. Sehingga akan yang sudah berumur itu pasti akan masih dibutuhkan oleh industri-industri tekstil. Mumpung kami masih mempunyai kekuatan, dan kami insya Allah dari spinning, polimer, weaving, knitting, processing, dyeing, garment dan sebagainya, insya Allah kami punya tenaga-tenaga ahli yang siap untuk membantu pengusaha supaya pengusaha itu bisa nyaman di dalam berbisnis, sehingga paling tidak itu salah satu. Kalau kita analisa SWOT itu adalah satu adalah kekuatan atau strongnya, kemudian kelemahannya, kemudian ancamannya dan peluangnya. Yang kita bahas yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah tenaga kerja Indonesia, nggak usah khawatir. Yang kedua, kekuatan alam daerahnya luar biasa. Kemudian kelemahannya yang pertama adalah regulasi, tadi sudah disebutkan. Regulasi adalah dari pemerintah. Kemudian ancamannya produk-produk luar negeri yang masuk ke Indonesia. Itu yang menjadi pemikiran kami dari ahli-ahli tekstil Indonesia untuk sama-sama berjuang. Hayu mulai hari ini cari solusi yang tepat untuk dapat
tekstil di Indonesia bangkit. Tapi paling yang menjadikan pertama harus ditempuh adalah stop impor produk-produk tekstil. Itu dulu. Produk tekstil di stop, berarti kebijakan pemerintah hadir, silakan Indonesia produksi, penduduk yang sekian ratus juta memakai produk-produk Indonesia. Sebenarnya tidak terlalu susah ngurus tekstil Indonesia itu. Yang susah adalah mindset pemerintah. Mindset yang mempunyai kebijakan supaya bertendensius atau hatinya itu ke rakyat Indonesia. Dengan mementingkan Indonesia, rakyat Indonesia, siap kita akan kerja seoptimal mungkin. Kita tidak berpikir jangka pendek, berpikir untuk tekstil jangka panjang. Jangka pendek, stop impor produk-produk tekstil dan serta aksesorisnya. Kita akan tingkatkan. Yang menjadi kelemahannya adalah tadi sudah disebutkan secara rinci, luar biasa itu perinciannya. Kami ahli-ahli tekstil siap untuk membantu pengusaha supaya pengusaha juga siap bekerja untuk mendapatkan produk-produk sesuai yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Bahkan kita bisa ekspor untuk seluruh dunia. Demikian dari alumni tekstil Universitas Islam Indonesia. Mohon maaf karena waktu cukup terbatas. Jadi sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tiba giliran Pak Agus Muntarto untuk menyampaikan pandangan daripada teman-teman dari IKTEX UPN, dan kita sebenarnya mengharapkan agar Pak Agus ini menyimpulkan apa yang menjadi pandangan dari 4 perguruan tinggi tekstil yang sudah menyampaikan, 3 yang sudah sampaikan, dan kemudian mungkin disimpulkan. Dan satu hal, Pak Agus ini adalah teman dari tekstil dan dia adalah militer. Kenapa kita minta di ujung? Karena kita ingin mendengarkan semacam pandangan pendapat yang diucapkan atau dirumuskan dengan gaya komando. Sehingga kalau nanti Pak ini akan menyiapkan diri untuk demo, komandan yang sudah ada. Silakan Pak Agus. Berapa jam, Pak? Kira-kira 3 jam. 5 menit sampai 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior, rekan-rekan ahli tekstil dan mungkin para pengusaha di sini ada. Saya ucapkan selamat berpuasa. Semoga Ramadan 1445 tahun ini membawa berkah, karena di dalamnya ada niat membahas tentang carut-marutnya industri tekstil. Mudah-mudahan ada pemikiran-pemikiran dan saran-saran yang lebih untuk kita bangkit bersama. Kalau dari saya, tadi sudah disampaikan, alam saya dari buruh tekstil, kemudian jadi serdadu tanpa melamar, jadi buruh tekstil pun tanpa melamar, belum pensiun pun dilamar lagi, jadi buruh lagi. Disitulah saya ikut membangunkan organisasi besar yang dulu pernah saya alami, yaitu IKATSI, bersama-sama abang saya, Bang Indra. Jadi saya punya komunitas alumni mantan Argopantes. Mungkin Pak Darmanto masuk ya, anak ITS. Nah, iya. Saya masuk Argopantes itu tahun 80, dan saya pernah jadi ketua Serikat Buruh Manunggal Group 8283, dan pernah menjadi pengurus PPSPTS, kepemimpinannya Pak Marzuki Ahmad sama Pak Tata Gunadi Sastra. Nah, FPSI-nya itu Pak
Agus Sudono. Jadi udah nyambung saya dengan Pak Darmanto sama Bang Indra ini. Sama-sama juga mantan aktivis Serikat Buruh. Kalau saya sampai sekarang masih berjuang bagaimana membangkitkan masyarakat tekstil Indonesia melalui SDM-nya dulu. Jadi tadi sudah disampaikan permasalahan-permasalahan oleh rekan saya. Jadi Pak Norsi itu satu liting dengan saya sekolahnya. Di UI-nya sama, cuman saya keluar lanjutin di UPN, Iksan lanjutin di UI. Nah di sini ada satu lagi Pak Sukoco. Sukoco ada ya, satu liting, kebetulan saya 3 orang, sama-sama juga aktivis, tapi yang jadi ya teman saya itu Iksan, karena ilmunya nambah, dan dia sudah merasakan di gedung DPR, yang 5 hari yang lalu saya geruduk Pak, ya saya geruduk gedung DPR, jadi jiwa aktivis saya masih ada sampai sekarang. Jadi prinsip pensiun saya adalah pensiun Rasulullah, jadi tidak ada kata pensiun. Kemarin 58 berhenti dari Serdadu, masih lanjut sampai sekarang saya bisa berbicara di hadapan Bapak Ibu semua. Harapan saya, karena saya sampai sekarang masih belum puas dengan kondisi sekarang, keterbatasan SDM, walaupun tadi rekan saya Pak Najib, kita siap, belum Pak. Ya, kita masih belum banyak, kekurangan SDM kita, untuk mengisi lapangan-lapangan dengan teknologi yang sekarang sudah berkembang, masih belum. Buktinya, saya alumni UPN ingin mengembalikan UPN 50 tahun yang dulu, masih belum bisa. Ya terima kasih, Alhamdulillah UII sudah duluan karena kami berjuang sama-sama Ketua IKATSI yang kemarin, Pak Harno, sampai mendapatkan diakuinya nomenklatur pendidikan tekstil di Indonesia. Jadi sejak Indonesia merdeka, adanya nomenklatur pendidikan teknologi tekstil itu baru kurang lebih tahun 2017 kemarin. Komandan, saya bersama-sama. 2 menit lagi Komandan. Itu. Saya sudah dikejar-kejar dipersikat. Bumi Nusantara luas dan subur. Saya sekarang sedang menggalakkan bagaimana serat alam untuk menjadi bagian dari serat-serat unggulan alternatif menggulirkan industri tekstil. Saya mulai dari UMKM, saya galakkan UMKM untuk masuk. Terakhir untuk diketahui, kira-kira 3 hari yang lalu saya audiensi dengan Menteri Perindustrian bersama 4 dirjennya, saya ajak diskusi mengatasi masalah tekstil ini, termasuk serat alam. Hari berikutnya saya beraudiensi dengan Menteri Koperasi dengan UKM, dan beliau alhamdulillah akan memberikan dukungan kepada kita, membangkitkan UMKM serat alam untuk mendukung nanti industri menengah maupun industri besar, bahkan untuk ekspor. Prospek-prospek ini sudah kami rangkum, kalau toh mau kita ajak diskusi nanti, melalui KATSI atau mulai dengan kawan-kawan yang lain, kita siap saling membantu untuk mengembangkan industri tekstil. Yang tahun 80-an saya merasakan keemasannya, Pak ya. Dan saya sebagai Ketua Serikat Buruh pun tidak pernah mengajak buruhnya itu untuk macam-macam. Bahkan kita mendatangkan 2 menteri untuk datang menandatangani perjanjian kerja bersama antara buruh majikan dengan pemerintah, disaksikan 2 menteri, Menteri Tenaga Kerja Pak Sudomo dan Menteri Olahraga waktu itu Bang Akbar Tanjung, kebetulan senior saya di HMI. Terima kasih, demikian untuk harapan-harapan ke depan, jangan pesimis, tetap semangat, salam patriot, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perlu demo nggak kira-kira? Demo terus Pak. Oke, baik. Kita punya waktu 5 menit lagi, hasil curian daripada waktunya IKATSI. Apakah kita gunakan waktu 5 menit ini untuk sedikit tanya jawab? 1 penanya dan 1 penjawab?
Saya kira tidak. Dan saya juga sudah agak gelap-gelap rasanya dari pagi soalnya, ya. Faktor U Pak Beni, faktor U tidak bisa kita bohongin. Jadi saya kira kita tiba di ujung acara. Sayang sekali bahwa session 2 ini kita tidak bisa jalankan dengan sebagaimana mestinya. Harusnya banyak yang akan bertanya, kemudian akan dijawab oleh Pak Adi tentang bagaimana UMKM itu masa depannya, apa yang diharapkan UMKM untuk pembinaannya, dan kemudian kita akan gali sebenarnya dengan pertanyaan-pertanyaan apa peranan SP sehingga nanti dia bisa memberikan kontribusi yang semaksimal mungkin untuk tetap mempertahankan keberadaan industri tekstil ini. Dan ingat teman-teman bahwa ini waktu kritis ini. Jadi apakah industri ini tetap akan ada? Ini tanda tanya. Dan ujungnya nanti dia punya backwards linkage-nya, itu nanti kalau sudah industri nanti tidak bisa kita pertahankan, perguruan tinggi tekstil juga mungkin akan tidak akan bisa dipertahankan keberadaannya. Dan Pak Riza yang sekarang masih di tekstil, dia harus pikirkan pekerjaan lain. Mungkin dia harus masuk ke perbankan mungkin, kalau bisa, tapi rasanya tidak bisa. Jadi itu yang merupakan pandangan akhir dari teman-teman dari 4 perguruan tinggi. Dan mohon maaf Pak Hermanto, saya sudah paksai untuk datang ke sini, tapi teman-teman tidak bisa gali apa yang seharusnya keluar dari punya pemikiran untuk kebaikan industri tekstil. Dan juga Pak Adi, saya datangkan dari Surabaya sana, tapi apa boleh buat, waktu juga yang membatasi kita, sehingga untuk para peserta kita berikan mungkin kita berikan tepuk tangan untuk kita sendiri. Dan kami dari Bulletin Tekstil menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa masih banyak teman-teman stakeholder tekstil yang masih memberikan perhatian terhadap industri kita ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra, kita ada sedikit kenang-kenangan untuk para pembicara. Pak Adi diminta untuk ke depan, Pak Adi.